Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Mardiansah. Di sini saya dapat materi tentang dakwah Islam pada masa Khalifah Ar-Rasyidin. Di sini saya membahas beberapa. Yang pertama, biografi Khalifah Ar-Rasyidin, problematika setelah Nabi wafat, dan yang ketiga, gerakan dakwah pada masa Khalifah Ar-Rasyidin. Yang keempat, strategi dakwah Khalifah Ar-Rasyidin. Yang kelima, metode dakwah Ar-Rasyidin. Yang pertama, biografi Khalifah Ar-Rasyidin. Khalifah Ar-Rasyidin itu terbagi menjadi empat. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Dan yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Pembahasan yang kedua, permasalahan setelah Nabi wafat. Para sahabat sudah membaca tanda-tanda atau pesan akan berakhirnya masa kenabian melalui sikap ucapan Nabi saat khalifah. Pada pelaksanaan haji, setelah diketahui Nabi wafat dan tidak meninggalkan wasiat seolah mengganti beliau sebagai pemimpin politik, para sahabat berkumpul dan bermusyawarah untuk memutuskan siapa pengganti Nabi dalam menjalankan dakwah dan pemerintahan. Yang ketiga, gerakan dakwah yang dilakukan pada masa Ar-Rasyidin. Yang pertama, dakwah pada masa Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar yang memerintah selama 2 tahun setengah, tepatnya 2 tahun 3 bulan 20 hari. Walaupun masa pemerintahan sangat singkat, namun syarat dengan amal dan jihad. Yang kedua, dakwah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini penyempurna Irak, menguasai Iran, menguasai Syam dan Palestina. Dan yang ketiga, dakwah pada masa Utsman bin Affan. Pada masa ini dakwahnya memperluas wilayah sosial dan budaya, penempatan mushaf dan utsami. Dan yang keempat, dakwah pada masa Ali bin Abi Thalib. Sejarah kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi adalah sejarah terakhir pada masa Khalifah umat Islam dalam sejarah. Yang keempat, strategi Khalifah Ar-Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq dari tahun 632 sampai 634. Yang pertama, menciptakan bukan melalui pembahanan, mengalihkan perhatian pada upaya melakukan futuhat, merintis majelis syura. Yang kedua, Umar bin Khattab dari tahun 634 sampai 644. Satu, pembenahan manajemen administrasi pemerintahan, pembentukan sistem pengadilan, penetapan sistem kalender hijrah. Yang ketiga, Utsman bin Affan mengadakan pembenahan, menyelesaikan gerakan pembangkang, berupaya memelihara
bukan wilayah yang semakin luas, menyebarkan paradigma wilayah-wilayah kekuasaan Islam. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib berupaya menyelesaikan masalah di antara lalu muslim, mengadakan kompromi politik dengan politik. Yang ketiga, yang terakhir, metode dakwah pada masa Khalifah Ar-Rasyidin. Yang pertama lisan, yaitu seperti ceramah, tanya jawab. Yang kedua tulisan, seperti karya tulis. Yang ketiga perbuatan. Dan yang keempat media, seperti di media masjid, di media cetak. Sekian presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua dapat mengambil ilmu pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.